Setelah lama menyendiri untuk melatih diri, sudah waktunya untuk melihat dunia luar. Aku tidak tahu apakah keturunan Wang family masih ada sampai sekarang. Sudah lebih dari 100 tahun aku tidak turun gunung. Perubahan dunia ternyata sangat besar. Gadis kecil, mau sosis bakar? Nah, rasanya lumayan, hanya saja kurang sedikit rasa kehidupan. Anak kecil, ini cuma sosis bakar. Apa maksudmu dengan rasa kehidupan? Bayar sana, $2. Hei, apa maksudmu ini, bocah? Mau membodohiku dengan 2 keping koin tembaga? Mau kabur dari utang? Ya, Tuan-tuan, aku sudah lama tinggal di pegunungan, dan tidak tahu kalau sekarang sudah tidak menerima koin tembaga lagi. Mohon maklum. Sebagai ganti atas kebaikan makanan ini, aku akan memberimu sebuah keberuntungan. siapa juga yang butuh keberuntungan busukmu itu? Cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, aku panggil orang tuamu ke sini. Nona, cepat menyingkir. Kenapa kamu lari ke sana? Dia bahkan belum membayarku. Gadis, cepat menyingkir. Hei bocah gadis, kenapa tidak lihat jalan? Apa kamu pikir ini jalan milik keluargamu? Siapa yang tidak lihat jalan? Hah, ini zebra cross. Apa kamu tidak tahu harus mendahulukan pejalan kaki? Lagi pula kamu menyetir seperti orang kesetanan. Dilihat sekilas pun tahu kamu sedang menyetir mobil, tapi kalau tidak tahu, orang bakal mengira kamu lagi menerbangkan pesawat. Kamu, si gadis kecil, beraninya membantah. Di sini tidak ada CCTV dan tidak ada orang. Kalau aku menghajarmu sekarang, memangnya siapa yang bisa membantumu? Mau apa kamu? Di sana masih ada bos itu yang melihat. Apa kamu tidak takut dia lapor polisi? Aku tidak tahu apa-apa. Hahaha, lihat, siapa lagi yang akan membantumu? Tuan-tuan ini, mengapa Anda begitu tidak masuk akal? Jika Anda tetap bersikap semena-mena, saya sedikit paham tentang bela diri. Hahaha, dasar bocah pendeta kecil, tahu bela diri katamu. Aku takut dengan sekali pukul, aku yang harus berlutut, memohon agar nyawamu masih tertolong. Cepat minggir dari jalanku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Bagaimana kalau saya tidak mau menyingkir? Bagus, rasakan tinjuku yang sebesar karung pasir ini. Sangat keras kepala. Kamu benar-benar menguasai kungfu? Hebat sekali. Apa kamu mulai belajar kungfu sejak masih di dalam kandungan? Nona, aku sudah berkultivasi selama ribuan tahun. Hanya saja karena aku baru turun gunung, aku takut akan menimbulkan kekacauan, jadi aku menahan diri sedikit. Haha, kamu ini pendeta tahu muda yang sangat lucu. Masih bilang sudah ribuan tahun. Kamu pikir kamu itu Tian Shan Tong Lao? Tapi kakak, terima kasih ya. Dia masih bernapas, dia tidak apa-apa. Anak kecil, $2 itu tidak perlu dibayar lagi. Aku tak mau berurusan denganmu, tak mau. Jangan! Jika tidak, aku akan terlibat dalam karma darimu. Tidak apa-apa, gadis tahu muda. Biar aku saja yang membayarnya untukmu. Orang ini baik-baik saja kan? Setelah berbaring selama 1 jam, dia akan bangun dengan sendirinya. Gadis tahu muda, kenapa kamu sendirian di sini? Di mana keluargamu? Aku pun tidak tahu, saat ini sedang mencarinya. Kalau begitu aku bantu lapor polisi ya. Kamu masih anak-anak, berada di sini sangat tidak aman. Ini. Bukankah ini giok yang dipuja di kuil leluhur itu? Bagaimana bisa ada di sini? Ini. Bukankah ini liontin giok yang disembah di kuil leluhur itu? Kenapa bisa ada di sini? Pendeta tahu muda, dari mana kamu mendapatkan liontin giok ini? Ini adalah harta karun spiritual yang kubawa sejak awal kultivasiku. Gadis tahu muda, bagaimana kalau kamu ikut aku pulang saja? Karena liontin giok ini mirip dengan yang ada di kuil leluhur keluargaku, kurang lebih sama. Ternyata begitu. Tunggu sebentar, biar ku hitung. Apakah kamu benar anggota klanku? Kamu memang keturunanku? Panggillah aku nenek buyut. Aku jamin kamu akan selamat di dunia ini. Baiklah, nenek moyang, kecil, tersayang. Bisa tidak bicara yang normal saja? Apa maksudnya aku ini keturunanmu? Kecil-kecil sudah bicara seperti orang dewasa. Ada yang salah. Mengapa takdirmu begitu banyak kemalangan? Garis darah keluarga Wang seharusnya tidak menderita seperti ini. Cepat bawa aku ke kediaman keluargamu. Aku harus mencari cara untuk melindungimu dari nasib buruk ini. Aku akan membawamu pulang untuk melihat apakah liontin giokmu ini memang sama dengan yang ada di kuil leluhur. Kita sampai. Inilah rumahku.
Keluargaku sudah tinggal di sini selama beberapa generasi. Oh, Wang Qianqian, bukankah kamu sudah pindah? Kenapa kamu kembali hari ini? Kenapa kamu ada di sini? Di mana ayahku? Ayahmu sedang keluar. Wah, kamu pasti membawa anak pungut ini hanya untuk mendapatkan bagian harta keluarga, kan? Kamu? Yo, jangan-jangan kamu membawa anak haram pulang ke sini karena ingin mendapatkan keuntungan dari harta keluarga ya? Kamu? Siapa kamu? Berani sekali kamu bicara kasar kepada orang-orang dari keluarga Wang. Siapa aku? Aku sebentar lagi akan menjadi nyonya besar di keluarga Wang ini. Anak ingusan seperti kamu ini tahu apa? Apa si gadis Wang Qianqian ini yang memintamu? Karena dia ingin bagian harta lebih banyak, makanya dia memungut anak dari luar sepertimu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Lututku. Takdirnya untuk berkuasa. Di tubuhnya, ternyata masih ada jejak ilmu sihir yang sangat lemah. Kesulitan yang dialami keluarga Wang saat ini, hampir bisa dipastikan ada hubungannya dengan wanita ini. Di mana kepala keluarga-keluarga Wang generasi sekarang berada? Kakek sedang dirawat di rumah sakit. Beberapa tahun ini, kesehatannya terus memburuk. Dia harus masuk rumah sakit setiap beberapa waktu. Rasanya kakek sudah hampir tidak kuat lagi. Apa? Keberuntungan kepala keluarga ternyata sangat rendah. Bencana besar akan segera tiba. Kakek, Ini adalah tanda dia akan segera tiada. kakek, Anda kenapa? Jangan membuatku takut. Qianqian, cucuku tersayang, jangan menangis. Qianqian, berhentilah menangis. Cepat bawa kakekmu ke kamar untuk istirahat. Dari mana datangnya bocah liar ini? Pergi. Kediaman keluarga-keluarga Wang, apa menurutmu ini tempat yang bisa kau masuki sesuka hati? Dia orang yang aku bawa, biarkan dia masuk. Nona muda ketiga, Nyonya sudah bilang, untuk hari ini, orang asing, tanpa seizinnya, siapapun tidak boleh masuk. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud dengan orang asing? Dia mungkin saja bagian dari keluarga-keluarga Wang kita. Nona muda ketiga, segalanya butuh bukti, tidak sembarang orang bisa mengaku-ngaku sebagai bagian dari keluarga Wang. Lagi pula batu giok yang dia bawa dan yang ada di kuil leluhur, keduanya persis sama. Nona muda ketiga, bertahun-tahun ini banyak yang memasukkan batu giok. Bukankah sudah sering orang berusaha menjalin hubungan keluarga dengan kita? Jika semuanya harus divalidasi, bukankah siapa saja bisa masuk ke kuil leluhur? Cucuku, masuklah lebih dulu. Tetaplah di sisi kakekmu. Aku punya cara sendiri untuk masuk. Cepat pergi dari sini. Qianqian, jangan bersedih lagi. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan ajal, semua itu adalah bagian dari takdir manusia. Kakek sudah hidup sampai usia ini. Kakek sudah merasa puas. Tapi kakek, beberapa tahun lalu tubuhmu masih sangat sehat. Kenapa tiba-tiba saja bisa menjadi seperti ini? Itu karena dia terkena formasi perampas 7 iblis. Anak muda, jangan bicara sembarangan. Kamar ini disusun oleh seorang ahli bertahun-tahun lalu dengan formasi kristal 7 bintang untuk memulihkan ketenangan dan energi. Bagaimana mungkin ini menjadi formasi pemusnah 7 iblis? Itu karena dia terkena formasi pemusnah 7 iblis. Anak kecil, jangan bicara sembarangan. Ruangan milikku ini dipasang oleh seorang guru besar bertahun-tahun yang lalu, yaitu formasi kristal 7 bintang untuk membantu menenangkan pikiran dan mengumpulkan energi. Bagaimana mungkin ini formasi pemusnah 7 iblis? Formasi kristal 7 bintang ini, sekali pusat formasinya dipindahkan, bisa dengan mudah berubah menjadi formasi pemusnah 7 iblis. Formasi ini mengubah keberuntungan menjadi malapetaka, menghancurkan fondasi sepenuhnya, dan sedang digunakan seseorang untuk merampas keberuntungan keluarga Wang milikmu. Apa? Tidak mungkin. Keluarga-keluarga Wang milikku tidak mungkin memiliki pengkhianat seperti itu. Kakek, pendeta atau muda? Kakekku pingsan. Aku akan segera memanggil bantuan. Tunggu, ada yang aneh. Hanya sekadar formasi pemusnah 7 iblis, bagaimana mungkin bisa menumbuhkan begitu banyak roh jahat? Dengan kekuatan suci,
Aku perintahkan di hadapanku, musnahkan kejahatan. Kamu tercipta dari jiwa jahat? Mengapa kamu masih berkeliaran di sini? Aku tidak tahu, aku sudah tidak memiliki ingatan saat masih hidup. Pendeta Tau Muda, lupakan soal itu. Lalu bagaimana dengan kakekku? Cepat panggil dokter. Jangan khawatir, nenek buyut akan segera menghancurkan formasi ini. Gadis muda penghancur formasi? Jangan bertindak sembarangan ya. Semua furnitur ini harus dipindahkan atau dihancurkan, maka formasi akan hancur dengan sendirinya. Tapi semua ini adalah kesukaan kakek. Percayalah padaku. Baiklah, aku akan menuruti kekonyolanmu sekali ini saja. Serahkan padaku. Jalan surgawi telah tuntas, harmoni tercipta, matahari dan bulan gemetar, alam semesta terang benderang, energi pun tiba mengelilingi tubuhku, melantunkan nama Dewata, tunjukkan kekuatan sakti, segala petaka akan hancur menjadi debu. Laksanakan segera. Anak muda, vas bunga ini menghalangi jalan, aku akan menghancurkannya. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Dasar pengemis kecil, bagaimana bisa kamu masuk? Siapa yang memberimu keberanian untuk merusak formasi Feng Shui ayah? Nenek moyang kecil, kamu sudah menghancurkan barang kesukaan kakek sampai berkeping-keping. Dasar anak tidak tahu untung. Wang Qianqian, beraninya kamu membawa orang asing ke rumah untuk membuat kerusakan? Buang wanita ini keluar. Lemparkan dia keluar. Coba saja kalau ada yang berani. Aku adalah keluarga Wang Nona muda ketiga. Kalau mau menyentuhnya, hadapi aku dulu. Wang Qianqian, kamu masih berani melindungi makhluk hina ini? Serang. Lemparkan makhluk kecil itu keluar. Tidak perlu memedulikannya. Aduh, keturunanku yang malang. Di usia senjamu harus mengalami musibah ini. Baiklah, biarkan nenek buyut ini memberikan secercah harapan hidup untukmu. Bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti. Menyelamatkan kakek. Anak kecil ingusan sepertimu tahu apa soal menyelamatkan orang? Cepat pergi dari sisi ayah. Kalian berdua sampah. Apa menghentikan satu gadis kecil saja tidak bisa? Satu orang tangkap Wang Qianqian, dan yang lainnya seret bocah kecil itu keluar. Wang Qianqian, kekacauan apa yang sedang kamu buat? Lalu siapa bocah kecil ini? Berani sekali dia berada di samping tempat tidur ayah? Semuanya pergi dari sini. Keturunanku, simpanlah giok ini pada dirimu. Benda ini akan menenangkan jiwamu. Kalian berdua benar-benar sampah. Menghadang satu gadis kecil saja tidak bisa? Yang satu pergi tangkap Wang Qianqian, dan yang lainnya seret bocah ingusan itu ke hadapanku. Dasar sampah, mengatasi satu anak kecil saja tidak becus? Bos, saya baru saja hendak menyentuhnya, tapi sudah terpental jauh. Benar-benar aneh. Benar-benar sekumpulan orang tidak berguna. Biar aku sendiri yang turun tangan. Tidak perlu. Keluarga Wang yang sekarang benar-benar membuatku kecewa. Sangat tidak disangka keturunan keluarga Wang milikku ternyata sebodoh ini. Pergi. Kau anak haram, cepat pergi dari sini. Nenek buyut, aku akan ikut bersamamu. Kau juga, cepat pergi. Kakekmu sedang sakit parah seperti ini, tapi kau malah membawa orang asing untuk membuat kekacauan. Keluar sekarang juga. Ayah, maafkan aku, anakmu ini tidak berguna, karena gagal melindungimu dengan baik. Aku. Apa yang terjadi denganku? Ayah, Anda sudah sadar? Ini semua gara-gara Qianqian membawa peramal cilik itu pulang, yang telah merusak formasi Feng Shui di dalam kamarmu ini. Aku akan segera mengirim orang untuk menangkapnya. Chang Feng, batu giok dari aula leluhur itu, mengapa bisa ada di sini? Sudah pasti Qianqian si gadis nakal itu yang mencurinya. Ayah, bukankah ini bukan yang dari aula leluhur? Batu giok di aula leluhur masih ada, sedangkan ini adalah belahan yang satunya lagi. Apa? Ayah, bukankah ini yang ada di aula leluhur? Liontin giok di aula leluhur?
masih ada di sana. Ini adalah setengah bagian lainnya. Ketemu, aku keluarga Wang akhirnya menemukan leluhur. Ayah, jangan terlalu bersemangat. Bagaimana jika Liontin Giok ini palsu? Tutup mulutmu. Mana mungkin sesuatu yang bisa menyatu sempurna dengan liontin pusaka keluarga Wang milikku, serta membangkitkan energi spiritual, itu adalah barang palsu. Dunia ini sudah lama kehilangan energi spiritual. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, pergilah dari keluarga Wang sekarang juga. Apa hebatnya sebuah Liontin Giok tua ini? Chang Feng, barusan kamu bilang, liontin ini dibawa oleh Qian Qian, ditinggalkan oleh anak itu? Iya, ayah. Cepat, kirim orang untuk membawa Qian Qian. Bukan, maksudku, undanglah mereka kembali ke sini. Gunakan kecepatan secepat mungkin. Aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Kamu harus mengundang mereka kembali ke sini. Baik, saya akan segera melakukannya. Pendeta tahu muda, aku sangat mencemaskan kakek. Tenanglah, dia seharusnya sudah baik-baik saja. Jangan hanya menghiburku saja. Saya tidak pernah berbohong. Hanya saja, Pendeta tahu muda, kamu menyebalkan sekali. Bicaranya hanya setengah-setengah, kamu ingin membuatku mati. Penasaran ya? kamu sebagai junior sangatlah tidak sopan. Saya sedang berpikir, karena orang yang memasang formasi belum ditemukan, saya merasa kurang tenang. Pendeta tahu muda, kamu sungguh hebat. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Ayo, kakak akan mengajakmu jalan-jalan. Kita pergi makan makanan enak. Kalau begitu, saya beri kamu kesempatan. Pendeta tahu muda, kamu sangat luar biasa. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Ayo, kakak akan mengajakmu jalan-jalan. Kita pergi makan enak. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Mengapa keluarga Wang bisa mengalami musibah seperti ini? Melihat dari susunan formasinya, sepertinya ada kultivator yang berniat menyerap keberuntungan keluarga Wang. Hanya saja saat energi spiritual sedang menipis ini, pihak lawan pasti menggunakan cara yang sesat. Pendeta tahu muda, ini untukmu. Benda ini sangat bagus. Sudah sewajarnya ini terasa enak. Hari ini kamu bebas makan apa saja, biar kakak yang membelikan semuanya untukmu. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih, karena telah membantu kami memecahkan susunan Feng Shui itu. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Kamu ini, walau masih kecil tapi bertingkah dewasa, kamu selalu mencari kesempatan dariku. Jangan kira karena sudah belajar sedikit keahlian di gunung, kakak benar-benar akan percaya kalau kamu adalah leluhurku. Kamu begitu lucu, bagaimana mungkin kamu menjadi leluhurku? Keturunan ini rupanya sangat lincah dan baik hati. Garis keturunan keluarga Wang yang aku dan suamiku tinggalkan, ternyata masih memiliki kelebihan. Wang Qianqian, kenapa ponselmu mati? Cepat ikut aku pulang. Baterainya habis. Wang Qianqian, mengapa ponselmu mati? Cepat ikut aku pulang. Baterainya habis. Ikut aku pulang. Dan jelaskan semuanya pada kakekmu. Sebenarnya, dari mana asal Liontin Giok itu? Itu pemberian dariku. Bocah kecil, untuk apa kamu ikut campur? Pak, itu memang miliknya. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang tak tahu apa-apa. Berani tidak sopan pada orang tua. Jaga bicaramu. Kamu, apa yang telah kamu lakukan? Beraninya kamu tidak menghormatiku. Sudah keterlaluan. Bocah ini tidak tahu menggunakan sihir apa, kalian semua tangkap mereka, dan bawa pulang. Kalian para junior tidak perlu takut. Nenek buyut ada di sini. Tidak ada yang bisa membawamu pergi secara paksa. Kalian sekelompok sampah. Bocah kecil seperti itu saja tidak bisa kalian tangani. Bos, pendeta muda ini benar-benar aneh. Aneh? Seaneh apapun dia tetap saja cuma seorang anak kecil. Aku tidak percaya ini. Qianqian, cepat kembali bersamaku. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku memberimu hukuman keluarga. Kalian sekelompok orang tidak berguna. Menghadapi seorang anak kecil saja kalian tidak becus. Bos, pendeta tahu muda ini terlalu menakutkan. Menakutkan? Walau mengerikan, dia hanyalah seorang anak kecil. Aku tidak percaya ini. Qianqian, kamu segera pulang bersamaku. Dengan otak sepertimu,
Kamu tidak pantas menjadi pewaris keluarga Wang. Kakiku, Pendeta tahu muda? Jangan seperti ini. Bagaimanapun juga dia adalah ayahku. Hai anak yang berbakti tapi bodoh. Simpan giok ini baik-baik. Jika nenek buyut tidak ada, ini bisa melindungimu dengan aman. Terima kasih pendeta tahu muda. Kamu sungguh sangat hebat. Siapa yang memerintahkanmu kemari? itu ayahku. Dia menyuruhku menjemput Cian-Cian pulang. Ada ya cara menjemput orang sepertimu? Bodoh. Junior, bagaimana menurutmu? Kakek sudah bangun. Aku ingin pulang dan melihat kakek. Baiklah, kalau begitu leluhur tua akan membawamu kembali. Lalu bagaimana dengan ayahku? Sangat bodoh. Biarkan dia berlutut di sini untuk merenung selama 15 menit. Nanti kakinya akan sembuh sendiri. Kakek sudah bangun? Aku ingin kembali melihat kakek. Baiklah, kalau begitu leluhur tua akan membawamu kembali. Lalu bagaimana dengan ayahku? Bodoh sekali. Biarkan dia berlutut di sini untuk merenung selama 15 menit. Nanti juga akan baik-baik saja. Kakek? Anak manis, jangan menangis lagi. Kakek merasa sudah jauh lebih baik. Di mana ayahmu? Dia sedikit terhambat oleh suatu urusan. Dia sudah dalam perjalanan pulang. Baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, dari mana asal liontin giok yang kamu berikan padaku ini? Liontin giok apa? Aku tidak tahu. Yang ini. Oh, yang ini. Seharusnya ini milik pendeta tahu muda. Nak, dari mana asal liontin giok ini? Itu milikku. Omong kosong. Liontin giok ini milik sekte keluarga Wang leluhur tua. Mana mungkin ini milikmu? Kamu ini anak kecil, apa kamu pikir aku bodoh? Melihat dari situasi keluarga Wang saat ini, memang bodoh. Bocah kecil, jangan bicara sembarangan, cepat katakan, sebenarnya dari mana asal liontin giok ini? Sudah kubilang, ini memang milikku. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Ini adalah energi spiritual yang legendaris itu. Hahaha, Anda benar-benar adalah leluhur kami. Benda ini hanya dimiliki oleh leluhur. Kakek, leluhur apa maksudmu? Bukankah dia hanya seorang biarawati cilik? Dia adalah sosok yang ada dalam legenda keluarga Wang kami, nenek buyut yang telah mencapai keabadian. Zhang Ning. Tapi kakek, dia terlihat begitu imut. Kakek memintaku memanggilnya nenek buyut. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu ini, jika tidak ada leluhur, tidak mungkin ada keluarga Wang. Kamu harus memanggilnya begitu. Kakek, apa aku cukup memanggilnya nenek buyut saja? Benar. Kalau begitu aku panggil kamu nenek moyang kecil. Boleh kan? Sudahlah. Kamu adalah satu-satunya keturunanku yang aku akui saat ini. Asal kamu senang, tidak apa-apa. Panggil nenek moyang kecil pun jadilah. Identitasku jangan sampai bocor ke pihak luar. Aku menyadari keberuntungan keluarga Wang sedang dicuri oleh seseorang. Aku harus menemukan dalang di balik semua ini. Baik. Semua akan saya lakukan sesuai perintah leluhur. Sekarang siapkan satu identitas untukku. Di saat yang sama, tingkatkan status kian-kian di dalam keluarga. Aku perlu menggunakan ini untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang berkomplot melawan keluarga Wang. Seseorang, kemari. Panggil semua orang keluarga Wang ke sini sekarang. Sekarang, berikan aku sebuah identitas dan tingkatkan posisi kian-kian di dalam keluarga. Aku perlu menggunakan ini untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang berkomplot melawan keluarga Wang milikku. Cepat ke sini, panggil semua anggota keluarga Wang ke sini sekarang juga. Junior, garis keturunan keluarga Wang milikku sudah sangat meredup, hanya tersisa satu penerus sampah seperti Wang Changfeng. Nenek moyang kecil. Itu ayahku. Tolong jaga bicaramu. Masih ada kakak sulung dan kakak kedua yang belum kembali. Selain itu, aku masih punya paman kedua, tapi dia sudah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Sepertinya takdir belum meninggalkan keluarga Wang. Suamiku bisa pergi dengan tenang. Jika tidak, hanya tersisa penerus sampah semacam ini. Tidak mungkin kan membiarkan Tianxing punya anak lagi? Apa semua sudah berkumpul? Mulai hari ini, Wang Qianqian akan mewakili aku dalam bertindak. Perkataannya adalah perintah dariku, langsung. Ayah, Cian-Cian dia. Tidak ada bantahan. Ini adalah Zhang Ning. Dia adalah keturunan dari cabang lain. Keluarga Wang yang selama ini terpisah. Senioritasnya lebih tinggi dariku. Kelak kalian semua panggil dia nenek buyut. Dia bebas keluar masuk wilayah keluarga Wang. Ayah, bagaimana bisa begitu? Bahkan jika dia benar-benar bagian dari keluarga Wang. Setelah lewat begitu banyak generasi, dia sudah menjadi orang asing.
Ayahmu ini belum hilang akal sehat. Apa kamu ingin menentangku? Aku masih ada di sini. Ayah, jika ayah terus bersikap tidak adil begini, aku akan membawa Hanji pergi. Kamu, Ayah, jika ayah terus bersikap tidak masuk akal, aku akan membawa Hanji pergi. coba katakan pada kakek. Siapa yang akan kamu dengarkan? Aku dengar perkataan Mama. Wang Changfeng, lihatlah cara kamu mendidik putramu. Beraninya dia menggunakannya untuk mengancamku. Ayah, tolong jangan melibatkan anak kecil dalam hal ini. Hanji adalah putraku. Jika dia tidak membantuku, masa dia harus membantu bocah kecil yang asal-usulnya tidak jelas? Dia bahkan lebih muda dari Hanji. Atas dasar apa Hanji kami harus memanggilnya nenek buyut? Dan memberikan hormat seperti pada orang yang lebih tua. Bagaimana logikanya? Kamu pikir semua orang seperti Wang Qianqian, yang begitu tidak punya perasaan? Siapa yang kamu sebut tidak punya perasaan? Dasar ibu tiri kejam, seandainya ibuku masih ada, mana mungkin kamu bisa berteriak di sini? Yang aku maksud itu memang kamu. Jangan lupa, putraku adalah satu-satunya keturunan laki-laki di keluarga-keluarga Wang saat ini, pewaris di masa depan. Sebagai ibunya, kenapa aku tidak boleh mengkritikmu? Cukup, semuanya diam. Tianxing, mengapa kamu begitu memedulikan anak ini? Nenek buyut mungkin belum mengetahuinya. Hanji, dia adalah satu-satunya garis keturunan laki-laki keluarga Wang saat ini. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Satu-satunya garis keturunan? Tetapi setelah aku hitung, dia sama sekali bukan garis keturunan keluarga Wang. Apa? Satu-satunya keturunan? Tapi setelah aku menghitungnya, dia bukanlah keturunan darah keluarga Wang. Apa yang sedang kamu bicarakan, bocah kecil? Bagaimana mungkin Hanji bukan keturunan keluarga Wang? Ayah melihatnya tumbuh besar dengan matanya sendiri. Nenek moyang kecil, meskipun aku tidak menyukai mereka, tapi adik memang lahir di rumah ini. Kamu ini, pengemis kecil, atas dasar apa kamu memfitnahku? Kalau aku bukan penerus keluarga Wang, memangnya kamu? Dia memang bukan penerus, tapi dia adalah leluhur. Ayah, anak kecil ini sedang meracau tidak jelas. Ayah jangan percaya padanya. Nenek buyut, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja, aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Kamu, bocah entah dari mana, beraninya memfitnah kesucianku. Aku akan merobek mulutmu. Dasar pengemis kecil, apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Kamu bukan anggota keluarga-keluarga Wang, namun tubuhmu memiliki banyak keberuntungan dari keluarga Wang. Bicaralah, siapa kamu sebenarnya? Ayah, usir gadis kecil ini keluar. Keluarga-keluarga Wang tidak menyambutnya. Leluhur Agung, tolong jelaskan. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Untuk tahu dia keturunan keluarga Wang atau bukan, bawa adik untuk melakukan tes DNA, maka semuanya akan terlihat sangat jelas, kan? Untuk membuktikan apakah dia keturunan keluarga Wang bawa adik melakukan tes DNA, maka semuanya akan menjadi jelas, kan? Anak muda, apa itu tes DNA? Itu adalah sebuah metode sains modern yang bisa membuktikan apakah seorang anak adalah anak kandung atau bukan. Nenek moyang kecil Anda selalu berada di atas gunung, pasti Anda tidak mengetahuinya. Jadi begitu rupanya. Sains sekarang sudah sangat maju. Pergilah, kalian lakukan tes DNA, sekarang juga. Atas dasar apa? Hanya karena omong kosong bocah ingusan ini, kita harus pergi melakukannya? Jika kamu tidak berani, itu artinya kamu merasa bersalah. Jika hasil tesnya membuktikan bahwa Hanji adalah keturunan keluarga Wang, maka aku tidak akan mengambil sepeser pun harta keluarga Wang. Aku keluarga Wang tidak butuh cara picik seperti itu. Tianxing, bawakan Liontin Giok itu ke sini. Siapapun yang berdarah keluarga Wang, saat menyentuh Liontin Giok ini, pasti akan merasakan getarannya. Ternyata ini nyata. Siapa yang tahu kalau ini bukan trik sulap? Bisa saja benda itu akan bersinar siapapun yang menyentuhnya. Pengawal, kemari. Ternyata ini memang benar. Mengapa kalian melihatku seperti itu?
Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kalian semua membohongiku. Aku lahir dan besar di sini, bagaimana mungkin semuanya palsu? Selain Chang Feng, aku tidak pernah menyentuh pria lain. Bagaimana mungkin Hanji bukan darah daging dari keluarga Wang? Pasti dia. Pasti ini semua ulahnya. Papa, katakan padaku. Ini tidak benar, kan, Papa? Semua ini karena kamu, dasar anak kurang ajar. Mengapa kamu menghancurkan keluargaku? Aku tidak akan menyerah. Meskipun kamu menghabisiku, aku tetap berani mengatakannya. Seumur hidup aku tidak pernah mengkhianati Chang Feng. Nenek buyut, apakah ada kemungkinan terjadi kesalahan? Alat modern pun bisa saja salah. Leontin Giok tidak mungkin salah. Tapi anaknya mungkin saja tertukar. Leontin Giok itu tidak mungkin salah, namun bayinya bisa saja tertukar. Nenek buyut, apakah yang Anda katakan itu benar? Iya, Garis keturunanku, keluarga Wang, ternyata memang hilang di luar sana. Nenek buyut, Anda pasti punya cara. Benar, kan? Karena Anda bisa memverifikasi garis keturunan ini, Anda pasti bisa menemukan anak kami. Mama, akulah anakmu yang sebenarnya. Meskipun adik Hanji punya watak yang keras, tapi dia tidak pernah melakukan hal keji apapun. Nenek buyut, bagaimana menurut Anda anak ini harus dihukum? dia hanyalah anak yang tidak berdosa. Namun, dia juga putra dari seorang penjahat. Aku akan mengambil kembali keberuntungan keluarga Wang yang telah dia curi. Mengenai bagaimana menghukumnya, kalian putuskanlah sendiri. Aku akan mengambil kembali peruntungan keluarga Wang yang telah dia curi. Mengenai bagaimana menghabisinya, kalian yang tentukan sendiri. Nenek buyut, keluarga Wang baru saja melewati bencana ini. Kemana langkah kita selanjutnya? Temukan anakku. Aku ingin anakku. Di mana anak itu? Seperti apa rupa dia? Kita sama sekali tidak tahu apapun. Tianxing, apakah Anda masih punya seorang putra lagi? Ayah, coba lihat formasi 7 bintang yang ada di halaman ini. Ini sama sekali bukan formasi pembawa keberuntungan keluarga. Inti formasinya sudah dirusak seseorang. Ini adalah formasi pemusnah 7 iblis yang menyamar. Jika dibiarkan, keberuntungan keluarga Wang cepat atau lambat akan habis terhisap. Omong kosong, formasi ini dipasang oleh seorang ahli yang saya undang. Anak muda, seperti kamu tahu, apa soal formasi? Jangan coba-coba menakutiku. Ayah, saya sudah mempelajari formasi bertahun-tahun, saya tidak mungkin salah lihat. Lihatlah kristal di inti formasi ini. Sudah diganti dengan batu energi gelap. Di permukaannya seolah mengumpulkan energi, tapi kenyataannya diam-diam. Membocorkan keberuntungan. Energi murni dari rumah leluhur peninggalan kakek. Hampir habis terserap oleh formasi ini. Ayah harus segera membongkarnya. Tahu apa kamu? Ahli itu bilang, formasi ini harus dirawat selama 3 tahun, baru bisa membantu keturunan. Keluarga Wang saya makmur. Hanji adalah pewaris tunggal keluarga Wang. Formasi ini dibuat khusus untuknya. Kamu hanya tidak ingin melihat kakakmu sukses, makanya sengaja mencari masalah. Ayah, kenapa ayah hanya memikirkan Hanji? Qianqian juga darah daging keluarga Wang. Selain itu, formasi ini tidak hanya membuang keberuntungan, tapi juga akan mengundang nasib buruk ke dalam rumah. Cepat atau lambat ini akan membawa bencana. Ayah tidak percaya pada putra sendiri, malah lebih percaya orang luar. Apakah ayah baru akan tersadar setelah keluarga Wang hancur lebur? Kamu berani sekali padaku. Formasi ini tidak hanya membuang keberuntungan, tetapi juga akan mengundang roh jahat ke dalam rumah. Lambat laun ini akan memakan korban jiwa. Anda tidak percaya pada putra Anda sendiri, tetapi malah lebih percaya pada orang asing. Apa Anda harus menunggu sampai keluarga Wang hancur, baru Anda mau sadar? Kamu sudah kurang ajar. Keluarga-keluarga Wangku tidak bisa menerima putra durhaka sepertimu. Berhentilah bicara omong kosong. Roh jahat apa? Aku rasa kamulah pembawa sialnya. Tidak punya rasa hormat, tidak menghargai warisan keluarga, hanya bisa bicara yang tidak-tidak. Wang Tianyan, biar ku beritahu ya, aku tidak akan membongkar formasi ini. Jika kamu berani bicara banyak lagi, dan berani menghina guru hebat itu lagi, segera pergi dari keluarga Wang. Dan jangan pernah kembali.
Ayah, Anda sangat keras kepala. Cepat atau lambat, Anda akan menyesal. Karena Anda sudah tidak bisa menerimaku lagi. Rumah ini, lebih baik aku pergi saja. Aku tidak bermaksud menghina siapapun. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini. Pergi. Begitu keluar, jangan pernah menginjakkan kaki di gerbang keluarga Wang lagi. Aku akan menganggap tidak pernah punya putra sepertimu. Iya, ini memang salahku. Dulu Tianyan bilang ada masalah dengan formasi Feng Shui rumah dan menyuruhku untuk membongkarnya, tapi aku tidak mendengarkan. Hubunganku dengan Chang Feng bahkan menjadi renggang karena sering bertengkar dengannya soal ini. Akhirnya, Tianyan pergi dari rumah karena sangat marah. Oh, dia ternyata bisa melihat ada yang salah dengan formasi ini. Benar, kalau dipikirkan sekarang, orang yang melakukan kesalahan besar adalah aku. Apa kalian punya cara untuk menghubunginya? Tidak ada cara lagi. Dia sudah lama memutus kontak dengan kami. Mungkin Qianqian. Mungkin dia masih berhubungan dengannya. Apa kamu pikir Qianqian terlihat seperti akan membantu kita? Jika bukan karena penyakit parahku kali ini, dia mungkin tidak akan mau kembali. Anu, kakek, ayah, sebenarnya aku selalu berhubungan dengan paman kedua. Kalau begitu semuanya jadi mudah. Qianqian, hubungi paman keduamu dan minta dia segera kembali. Mengenai Wang Changfeng, dia tidak pantas menjadi kepala keluarga. Tahun-tahun ini, aku baru menyadari betapa bodohnya aku. Bahkan aku kalah bijak dari putriku sendiri. Aku juga seorang ayah, tapi... Lalu bagaimana dengan anakku? Bagaimana cara mencari anakku? Katakanlah sesuatu. Mengenai darah keturunan keluarga Wang, aku akan memikirkan caranya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Qianqian, Nenek moyang kecil, lebih baik Anda memanggil saya Junior. Jika Anda memanggil namaku, aku merasa itu tidak sopan. sebenarnya siapa yang tidak sopan? Bukankah kamu sudah tahu kalau aku ini adalah leluhurmu? Tapi, nenek moyang kecil sangat manis. Sudahlah, kalau kamu suka, lakukan saja sesukamu. Junior, tunggu aku di sini sebentar. Aku harus menghancurkan formasi jahat di rumah ini terlebih dahulu. Siapa yang berani mengusikku? Nak, kamu tunggu aku di sini sebentar. Aku harus menghancurkan mantra jahat di rumah ini terlebih dahulu. Siapa yang berani mengganggu ketenanganku? Enyahkan kejahatan. Nenek moyang kecil, apakah semudah ini menyelesaikannya? Tidak sesederhana itu. Ini hanyalah mantra pelindung luar. Pasti ada sesuatu yang lebih kuat di dalam rumah ini. Tapi, semua mantra di keluarga kami ini sebenarnya siapa yang memasangnya? Orang biasa tidak mungkin bisa masuk dan keluar kediaman keluarga Wang sembarangan. Orang yang memasang mantra ini sepertinya sangat memahami segala hal tentang keluarga Wang. Kita harus mencarinya ke setiap ruangan. Nenek moyang kecil, ini adalah ruangan terakhir. Ini adalah kamar milik Wang Hanji. Tempatnya pasti di sini. Tapi, nenek moyang kecil, aku tidak bisa melihat apa-apa. Nenek moyang kecil, ini, benda apa ini? Kabut beracun, energi jahat, dan juga roh jahat. Ada hantu. Jangan takut, tunggulah nenek moyang melenyapkannya. Keselarasan yin dan yang sungguh ajaib berputar di antara 9 istana. Jika bisa memahami hukum yin dan yang, langit dan bumi berada dalam genggaman. Laksanakan perintah ini segera, hancur. Nenek moyang kecil. Ini, benda apa ini? Energi jahat dan hawa beracun, serta makhluk halus. Ada hantu. Jangan takut, tunggu sampai nenek buyut mengatasinya. Segala misteri yin dan yang tak terbatas, kembali menuju ke 9 istana. Jika bisa memahami prinsip yin dan yang, dunia pun berada dalam genggaman. Segera laksanakan perintah. Hancur.
Nenek moyang kecil, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tak disangka ya, Zhang Ning, kamu ternyata masih hidup. Hahaha, sepertinya kesempatanku untuk menuntut balas telah tiba. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu melakukan tindakan keji terhadap keturunan keluarga? Keluarga Wangku? Hahaha, benar-benar orang besar yang pelupa. Itu juga karena dosamu yang sangat besar. Kamu menyegel kami semua bersama-sama. Hari ini aku telah mengumpulkan seluruh rasa benci. Waktunya untuk membalas dendam. Sepanjang hidupku, yang aku musnahkan adalah orang-orang jahat. Sepertinya kamu juga salah satunya. Sayang sekali waktu itu aku tidak membuat kalian para praktisi sesat ini musnah sepenuhnya. Hari ini kamu malah berhasil menembus segel itu. Hahaha. Aku harus berterima kasih pada kalian pasangan suami istri. Kamu dan Wang Ye menyegelku di dalam menara penjinak monster. Membiarkanku menyerap dendam dari berbagai praktisi sesat. Kini aku telah menembus tingkat Nasen Soul. Kamu tidak mungkin bisa menjadi lawanku. Kalau begitu, apa kamu berani muncul dan melawanku? Bersembunyi seperti itu bukanlah sebuah kehebatan. Kali ini anggap saja keluarga Wang sedang beruntung. Tapi cepat atau lambat, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Wang dengan tanganku sendiri. Ingat namaku adalah Li Feiyu. Li Feiyu? Mungkinkah sisa-sisa pengikut keluarga Li yang menghabisi orang demi memperkuat sukma 1000 tahun yang lalu? Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan keluarga Wang dengan tanganku sendiri. Ingatlah namaku adalah Li Feiyu. Li Feiyu? Mungkinkah dia adalah sisa-sisa pengikut keluarga Li 1000 tahun lalu yang melakukan sihir jiwa kejam? Nenek moyang kecil, keluarga kita sekarang seharusnya sudah tidak ada masalah lagi kan? Formasi sihirnya sudah hancur, pusat kekuatannya juga sudah aku musnahkan, dan keberuntungan yang dicuri pun telah aku ambil kembali. Tapi perasaanku mengatakan, keberuntungan keluarga Wang tidak hanya sekecil ini. Ada yang kurang? Masih ada sesuatu yang tertinggal di rumah ini. Belakangan ini aku terlalu sering membaca rahasia langit, sehingga ramalanku tidak terlalu jelas. Karena tidak bisa diramal, maka... Wah, Nenek Buyut, kamu cantik sekali. Terima kasih atas pujiannya, keturunanku yang manis. Tapi wujud Nenek Buyut ini tidak bisa bertahan lama. Bintang Taishang yang agung beradaptasi tanpa henti, mengusir roh jahat dan mengikat iblis, melindungi nyawa dan raga, kebijaksanaan yang jernih, pikiran yang tenang, jiwa yang abadi, semangat yang tak akan goyah. Lakukan perintahku. Pedang dewa yang bersinar. Apa Nenek Buyut baik-baik saja? Sebentar lagi juga membaik. Bawa aku ke tempat Tianxing. Sudah ditemukan belum? Siapa yang memasang formasi jahat di dalam rumah? Ternyata Yulan pelayan di rumah bilang dia yang mengundang ahli Feng Shui untuk mengubahnya. Mungkinkah Yulan benar-benar mengkhianatiku dan keluarga Wang? Nenek Buyut, bisakah Anda mengampuni nyawa Yulan? Dia punya banyak jasa meski ada kesalahan. Untung saja kamu masih punya satu adik laki-laki. Jika tidak, keluarga Wang akan berada dalam bahaya besar. Nenek Buyut, mengapa Anda berkata begitu? Mengingat betapa dia sangat menghargai hubungan denganmu, bagaimana mungkin dia sengaja mencelakai keluarga Wang kalian? Pasti ada alasan lain di balik semua ini. Dia benar-benar sial karena telah menikah denganmu. Apa mungkin Yulan benar-benar mengkhianatiku dan keluarga Wang? Mengingat betapa dia menghargai hubungannya denganmu, mana mungkin dia tega mencelakai kalian para keluarga Wang? Pasti ada rahasia di balik semua ini. Yulan, katakan yang sejujurnya padaku. Apa kamu benar-benar menyuruh orang untuk mengubah feng shui rumah kita? Chang Feng, sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku? Bagaimana bisa pria sepertimu menikahi dua orang istri? Apa maksud Anda, Nenek Buyut? Nenek Buyut bilang kalau mulutmu itu tidak berguna. Sudahlah, biar aku saja yang bertanya. Sebelum Tianxing jatuh sakit, pernahkah kamu melihat orang yang mencurigakan atau membawa sesuatu dari luar? Nenek Buyut, aku sungguh tidak melakukannya. Aku. Tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku percaya padamu. Kenapa? Setelah masalah ini menimpamu, reaksi pertamamu bukanlah membela diri, melainkan membuktikan ketidakbersalahanmu. Hal yang sangat kamu khawatirkan juga adalah anakmu.
Hanya orang bodoh seperti Chang Feng yang akan mencurigaimu. Dewa yang Maha Kuasa. Aku sampai terpaksa bicara kasar seperti ini. Aku ingat sekarang. Dulu saat aku pergi ke kuil untuk berdoa, seorang peramal tuan di pinggir jalan memberiku sebuah kantong jimat. Katanya bisa menjaga kedamaian di rumah. Hancurlah. Dulu ketika aku pergi ke kuil untuk berdoa, seorang peramal tuan di pinggir jalan memberiku sebuah kantong jimat. Katanya itu bisa menjaga keselamatan rumah tangga. Hancur. Sungguh Li Feiyu yang hebat, rencana yang sangat licik. Aku sudah tahu hal ini tidak akan sesederhana itu. Beraninya kamu menyembunyikan fragmen jiwa di sini. Hahaha, tidak salah lagi kamu memang Zhang Ning yang abadi. Bahkan hal ini pun bisa kamu temukan. Aku pikir, dengan menutupinya menggunakan keberuntungan orang-orang keluarga Wang milikmu, itu sudah sangat sempurna tanpa celah. Tak disangka strategi persembunyian ini tetap saja tidak bisa mengelabumu. Jangan sombong dulu. Qian 3 bersambung. Kun 6 terputus. Zen menghadap ke atas. Gen menutup mangkuk. Li kosong di tengah. Kan penuh di tengah. Dui terbuka di atas. Sun terputus di bawah. Di bawah surgawi pedang dewa. Tidak salah lagi Anda adalah Dewa Agung. Benar-benar tidak memberiku kesempatan sama sekali. Nenek buyut, apakah orang ini sulit untuk dihadapi? Menghadapinya sangatlah mudah bagi saya. Tapi aku harus mencegahnya kabur agar tidak kehilangan petunjuk. Hahaha, tidak salah lagi Anda adalah Dewa Agung. Tapi terus kenapa? Kamu tidak bisa menemukan tubuh asliku. Seumur hidupmu, kamu hanya bisa waspada terhadapku. Mungkinkah keturunanmu selamanya tidak akan pernah keluar rumah? Trik kecil begini saja berani pamer di hadapanku. Setelah aku melenyapkan fragmen jiwamu ini, kekuatan tubuh aslimu akan turun drastis. Leontin Giok Pusaka, keluarga Wang milikku sudah cukup untuk melindungi keluargaku. Kecuali jika wujud aslimu yang datang langsung. Tapi apakah kamu berani? Tentu saja aku tidak berani datang langsung. Tapi Leontin Giokmu itu, apa bisa dibagikan kepada setiap anggota keluargamu? Misalnya, generasi keluarga Wang ini, bagaimana dengan satu-satunya anak laki-laki itu? Kembalikan putraku. Kembalikan putraku. Dok milikmu itu memangnya bisa dibagikan kepada setiap anggota klan. Misalnya pada generasimu, keluarga Wang, di mana satu-satunya anak laki-laki itu. Kembalikan putraku. Kembalikan anakku. Kalian bahkan belum pernah bertemu. Bagaimana bisa engkau menyelamatkannya? Bahkan hubungan sebab akibat antara dia, kau, dan Lin Yulan sebagai ibu dan anak sudah aku hapus sepenuhnya. Zhang Ning, apa yang bisa kau lakukan? Hari ini, biarkan kau juga merasakan penderitaan karena kehilangan orang tercinta. Lakukan apapun padaku saja, jangan sakiti anakku. Jangan menghitung lagi. Kau tidak akan bisa tahu di mana anak itu berada. Apalagi melacak keberadaan tubuh asliku. Jiwa yang terpisah ini sudah lama putus hubungan dengan tubuh asliku. Ini adalah takdir langit. Li Feiyu, rencanamu sudah pasti akan gagal. Aku harus berterima kasih padamu karena telah membuat bencana ini bagi klan keluarga Wang kami dan membantuku memberikan seorang anak jenius untuk keluarga Wang. Bagaimana mungkin? Keberuntungan klan keluarga Wang kalian sudah memudar. Mana mungkin masih ada anak jenius yang lahir? Siapa bilang tidak ada? Keponakanku Wang Tianqi adalah anak jenius generasi berikutnya di klan keluarga Wang. Wang Tianyan, siapa yang kau bawa itu? Sudah aku katakan, dia adalah keponakan tertuaku, Wang Tianqi. Dia adalah putraku. Tidak. Dia adalah putraku. Tidak. Anggap saja kalian sedang beruntung. Tapi ini semua belum berakhir. Dia belum mencapai tingkat jiwa yang murni. Bagaimana mungkin sebuah bayangan bisa melepaskan diri dari kekanganku? Pergilah temui ibumu. Meskipun dia pernah melakukan banyak kesalahan, namun sebagai seorang ibu, dia sangatlah luar biasa. Apakah dia benar-benar ibuku? Apa dia tiada demi menyelamatkanku? Bukankah aku seharusnya sudah tiada? Jika ada yang ingin kamu katakan, segera katakan sekarang. Aku ingin melihat putraku. Aku di sini. Ibu minta maaf kepadamu, karena bahkan tidak menyadari bahwa dirimu sudah ditukar. Tapi ibu sudah menyelamatkanku. Ibu memang tidak kompeten, dan kini ibu harus segera pergi.
Bolehkah kau memanggilku ibu satu kali saja? Ibu, Iya, anakku tersayang. ibu. Nenek buyut, apa dia sudah tiada? Apa sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Tidak kok. Siapa yang bilang padamu kalau dia tidak bisa diselamatkan? Lalu kenapa kamu tidak bilang, Nenek buyut? Suasananya sudah mendukung. Kalau dia tidak pingsan sebentar, rasanya seperti dia tidak kooperatif. Dia saat ini terkena kabut beracun. Kesadarannya tidak jernih, dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa terbangun. Nenek buyut, tidak bisakah Anda menolongnya? Meski dulu dia melakukan banyak kesalahan, tapi setelah kejadian ini, saya menjamin dia akan memulai hidup baru. Kenapa keluarga Wang sampai memiliki keturunan pembawa sial sepertimu? Bisa bicara tidak sih? Memangnya aku ini orang yang tega membiarkannya? Jika aku memaksa menghisap keluar racun itu, bukankah dia malah akan jadi bodoh? Sudah dewasa, pakailah otakmu sedikit. Kalian berdua lihat tidak? Ini adalah contoh teladan yang buruk. Ingat ya, jangan pernah meniru dia. Aku tidak habis pikir bagaimana orang seburuk itu bisa melahirkan anak yang begitu baik. Apakah ini hasil kebetulan yang ajaib, atau perlindungan dari suaminya yang sudah tiada? Nenek buyut, ayah apakah dia seburuk itu? Aku sudah berlatih ilmu ribuan tahun, tapi dia membuatku kesal sampai bicara kasar 2 kali. Qian, menurutmu dia buruk atau tidak? Sangat buruk. Demi keabadian tak terhingga. Tianyan, pergi dan jemputlah Wang Hanji ke sini. Baik, saya laksanakan. Baiklah, sekarang aku umumkan 2 hal. Sebagai leluhur keluarga, aku menyatakan. Pertama, posisi kepala keluarga dari Wang Tianxing dicopot. Kedua, aku mengumumkan bahwa posisi kepala keluarga kini dipegang oleh Wang Tianyan. Wang Han, Apa? Begitu ayahku kembali, dia langsung menjadi kepala suku? Baiklah, sekarang saya umumkan 2 hal. Sebagai nenek dari keluarga Wang, saya mengumumkan. Pertama, posisi Wang Tianxing sebagai kepala keluarga resmi dicabut. Kedua, sekarang saya nyatakan, jabatan kepala keluarga akan dijabat oleh Wang Tianyan. Wang Han, Apa? Ayahku langsung jadi kepala keluarga begitu dia kembali? Ibu. Wah, benar-benar hukum karma yang adil bagi orang jahat. Akhirnya tiba saatnya dia yang tergeletak lemah. Tianyan, bagaimana caramu mendidik putrimu ini? Paman, apa yang kamu katakan? Dulu ketika dia mempersulit kami berdua, kamu tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, sekarang ayahkulah yang menjadi kepala keluarga, bukan hakmu untuk menceramahiku. Benar sekali. Seandainya Wang Changfeng mau turun tangan saat itu, keluarga Wang tidak akan sampai jatuh ke keadaan menyedihkan seperti sekarang. Tentu saja Wang Tianxing juga ikut bertanggung jawab atas hal ini. Anak siapa ini? Lucu sekali. Aduh ayah mau apa? Sakit tahu. ya ampun, anak kesayanganku. Bagaimana bisa kamu mencubit wajahnya? Anak siapa ini? Imut sekali. Aduh ayah, apa yang ayah lakukan sakit? Aduh sayangku, bagaimana bisa kamu mencubit pipinya? Dia kan cuma anak kecil yang imut. Ada apa? Lagi pula dia adikku. Kakak kedua, aku mohon padamu, berhentilah berbuat konyol. Coba kamu ingat kembali, suara yang tadi mengumumkan paman saya sebagai kepala keluarga, suara siapa itu? Bukan suara bibi yang jahat itu. Bukan suara adik Qian. Dan tidak mungkin suara orang lain. Jangan-jangan. Benar, akulah orangnya. Kakak kedua, lebih tepatnya, kamu harus memanggilnya nenek buyut. Mana mungkin? Dia sekecil ini. Pedang suci Shanhua. Wahai leluhurku yang serba bisa, lindungilah keturunanmu yang imut ini agar panjang umur, serta hidup makmur dan damai. Mari kita selesaikan urusan serius ini dulu. Bintang-bintang di langit, bereaksi tanpa henti, mengusir kejahatan dan mengikat iblis, melindungi nyawa dan raga. Kebijaksanaan yang murni, ketenangan pikiran dan jiwa. 3 jiwa abadi selamanya, sukma takkan goyah. Segera laksanakan perintah, mantra penenang hati. Laksanakan perintahku, mantra pemurni jiwa. Ayah, ada apa dengan ibu? Kenapa dia terbaring di tempat tidur dan tidak bergerak? Aku bukan ayahmu. Kamu juga bukan bagian dari keluarga Wang. Jangan panggil aku ayah lagi. Ayah, aku ini Wang Hanji, ayah dan ibu yang membesarkanku. Bagaimana mungkin aku bukan anakmu? Bagaimana mungkin aku bukan keluarga Wang? Jangan bohongi aku, tolong. Wang Hanji, tenanglah.
Sekarang Lin Yulan sudah kehilangan kesadarannya. Dan kamu memang bukan anak kandung mereka. Tapi menurutku, kasih sayang orang yang membesarkan jauh lebih berharga daripada yang melahirkan. Selama bertahun-tahun ini, kasih sayang yang diberikan Lin Yulan kepadamu tidak pernah menjadi sebuah kebohongan. Kini, yang bisa memulihkan kesadaran Lin Yulan hanyalah kamu. Namun kamu mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan kesadaranmu kembali. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Nenek buyut, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ibuku? Dekati dia, cari cara untuk menghisap aura hitam dari tubuhnya. Ibu, meskipun aku bukan anak kandungmu, tapi bertahun-tahun ini ibu benar-benar menyayangiku dan melindungiku. Sekarang, biarkan aku membalas segala kasih sayangmu selama bertahun-tahun ini. Meskipun aku bukan anak kandungmu, tapi selama bertahun-tahun ini kamu sangat menyayangiku dan melindungiku. Sekarang, biarkan aku membalas segala kasih sayangmu selama bertahun-tahun ini. Meskipun dia keturunan orang jahat, tapi dia memang sangat berbakti pada ibunya. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya takdir cukup baik kepada keluarga Wang. Nenek buyut, mengapa Anda berkata begitu? Aku tidak ingin menjawabnya. Apakah perlu ditanyakan lagi? Lihat saja kelakuan kakek dan paman, generasi penerus keluarga Wang kita masih bisa sehat lahir batin. Itu adalah hal yang sangat langka. Nenek buyut agung, apa aku benar? Jika aku benar, bisakah beri aku berkat agar jadi kaya raya? Nenek buyut agung, apakah mulai hari ini aku bisa menemukan uang saat keluar rumah, untung besar saat main saham, menikah dengan CEO, dan tidak pernah jatuh sakit seumur hidup? Nenek buyut, bukankah Anda yang paling menyayangiku? Aku juga ingin mendapatkan berkat. Aku ini hanya berkultivasi, bukannya dewa. Aku hanya memberikan doa berkat pada tubuhnya. Bagaimanapun segala hal butuh usaha keras, baru bisa mendapatkan hasil. Mengenai seberapa besar usaha yang diperlukan, aku pun kurang paham. Aku tadi mengira ada keberuntungan besar yang jatuh dari langit. Aku tidak mau bekerja keras, aku cuma mau bermalas-malasan tapi punya uang. Kalau begitu, tidurlah sejenak, maka keinginanmu terkabul. Apakah maksudnya setelah bangun tidur aku bisa membuka 2 meridian Ren dan Du? Semua itu cuma ada di dalam mimpi. Ibu sudah sadar. Ibu sudah sadar. Hanji, apa yang terjadi padaku? Tunggu dulu. Kamu bukan anakku. Anakku adalah Wang Tianqi. Ibu, aku ini anakmu. Hanji, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. Dia bukan anakmu. Wang Tianqi barulah putra kandung kita. Wang Hanji hanyalah anak haram yang entah datang dari mana. Tapi. Pantas saja kakak sulung sama sekali tidak mau kembali. Tiba-tiba aku merasa bibi tertua tidak seburuk itu. Seandainya aku menikah dengan pria seperti itu, aku pun bisa jadi gila. Putri kesayanganku, bisakah kamu diam sedikit? Memangnya kenapa kalau aku bicara? Kalau bukan karena izin dari paman waktu itu, serta rencana licik yang ada di dalam hatinya, mana mungkin ibuku dan kakak sulung sampai tidak mau kembali hingga sekarang. Aku sudah lelah hidup miskin, makanya aku kembali untuk mengambil bagianku. Ruo Yao, apa maksudmu? Maksudku adalah segera serahkan sumber daya keluarga Wang yang ada di tanganmu. Jangan lagi menghambat perkembangan keluarga Wang. Bahkan jika saat itu kamu memberikan segalanya kepada bibi tertua, semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Ruo Yao, apa maksudmu? Maksudku adalah, sebaiknya kamu segera serahkan aset keluarga Wang yang ada di tanganmu. Jangan lagi menghambat perkembangan keluarga Wang. Bahkan jika dulu kamu memberikan semuanya pada bibi tertua, banyak masalah ini tidak akan pernah terjadi. Apakah kamu tidak tahu artinya menghormati orang tua dan menyayangi yang muda? Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal paling dasar, yaitu menghormati orang tua. Kamu ingin orang lain menghormatimu sebagai orang tua, tapi kamu sendiri tidak menyayangi yang muda. Bagaimana caramu bersikap biasanya? Haruskah aku mengatakannya dengan lantang? Hanji sedang terbaring di sana, kenapa kamu tidak peduli sedikit pun? Chang Feng, jangan bertengkar lagi. Pergilah urus Wang Hanji, aku akan bicara dengan ibu tirimu. Jangan ikut campur dalam masalah ini, biarkan mereka bertengkar. Ini bisa dianggap
membantumu melepaskan semua rasa sakit hati yang selama ini kamu pendam. Hanji, setelah mereka selesai bertengkar, baru kita lihat bagaimana cara menanganinya. Lanjutkan saja. Mengapa berhenti? Nenek buyut yang mulia, aku sudah lelah bicara. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu mau melanjutkan? Harus tambah uangnya. Baiklah, hari ini aku akan melanggar aturan. Ini adalah Berkah keberuntungan finansial. Mulai sekarang, keberuntungan finansialmu akan meningkat 1 tingkat. Ayo lakukan. Wang Changfeng. Kamu benar-benar bukan suami yang baik. Wang Changfeng, kamu bukan suami yang baik. Kamu, Apa lihat-lihat? Jika bukan karenamu, yang saat Ibu Qianqian sakit bahkan tidak menengoknya sekalipun, apa dia akan tiada? Jika bukan karena dirimu tidak memberi rasa aman pada bibi tertua sekarang, apakah dia sampai harus berusaha dengan segala cara untuk merebut harta keluarga demi Hanji? kamu. Tianyan, tolong atur dia. Kakak tertua, kamu tahu sendiri, sejak kecil aku tidak pernah benar-benar mengatur anak ini. Aku hanya bertanggung jawab untuk membereskan kekacauannya. Kakak kedua, bukankah maki-maki itu sedikit keterlaluan? Tidak juga. Lagi pula aku merasa lega mendengarnya. Coba lihat Lin Yulan. Bukankah wajahnya sudah terlihat jauh lebih baik? Apa aku benar-benar seburuk itu? Ya, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Nenek buyut, kenapa kamu tidak ikut memarahi ayahku? Seorang praktisi kultivasi harus sebisa mungkin menghindari kata-kata kotor, tapi memendamnya hanya akan mengotori hati. Biarkan Ruoyao mengeluarkan makiannya, agar hatinya menjadi bersih kembali. Sekarang biarkan aku lihat, apa Wang Hanji ini masih bisa diselamatkan? Nenek buyut, apakah dia akan baik-baik saja? Lalu, setelah ini aku harus memanggilnya apa? Masih belum jelas. Biarkan dia berbaring sebentar dulu. Kamu bisa memanggilnya kakak nanti. Keluarga Wang, hari ini adalah hari kehancuran kalian. Keluarga Wang, hari ini adalah akhir hidup kalian. Siapa itu? Datang ke sini di saat keluarga Wang kita sedang tertimpa musibah besar. Mereka pasti bukan orang baik-baik. Mereka yang datang saat ini kalau bukan orangnya keluarga Li, pasti orang tua kandung dari Hanji. Kali ini aku tidak akan keluar. Tianyan, kamu bawa Tianci, Qianqian, dan yang lainnya keluar. Biar aku yang berjaga di sini. Tapi, leluhur, berdasarkan tingkatan kultivasi abadi, saat ini aku paling tinggi hanya berada di tahap awal pembentukan inti. Aku takut tidak bisa melindungi mereka. Ayah, jangan terlalu rendah diri jadi orang. Nenek buyut sudah bilang kalau dia yang akan berjaga di sini. Apa ayah masih takut dia tidak akan segera bertindak? Nenek buyut, benarkah begitu? Dasar kamu anak cerdik. Iya. Nenek buyut tidak akan membiarkan kalian mengalami celaka. Nenek buyut, kalau begitu saya keluar dulu. Tidak perlu buatmu. Sungguh tak disangka. Sekarang keluarga Wang kalian sudah terpuruk. Pada akhirnya hanya tersisa sedikit orang saja. Asalkan bisa menembus masuk ke keluarga Wang, kita akan bisa melangkah ke jalan kultivasi abadi yang sesungguhnya. Suamiku sudah berbaring selama lebih dari 1000 tahun, sebelumnya selalu menemani saya dalam wujud kupu-kupu. Saya tahu suamiku tidak menyukai gangguan, namun dunia ini tak pernah memberi ketenangan sejenak pun. Hari ini saya terpaksa mengganggu istirahat suamiku. Papa. Memetik buah di hutan, kuil sedang membutuhkanku. Kamu kenapa? Apakah kamu tidak bisa menemukan papamu? Aku traktir kamu makan ini. Kalau begitu, aku akan membawamu ke kuil untuk bertanya pada guruku. Kamu kenapa? Apa kamu tidak bisa menemukan ayahmu? Aku traktir makan ya.
Bagaimana kalau begini? Aku bawa kamu kembali ke kuil untuk bertanya pada guruku. Nah, siapa namamu? Siapa namamu? Di mana rumahmu? Jangan takut, guruku memang terlihat agak jelek, tapi dia orang baik. Kalau kamu berani membicarakan kejelekanku lagi, aku akan membuangmu ke tempat sampah. Halah, kamu selalu menakutiku, tapi kamu tidak pernah benar-benar membuangku. Hehe. Aku, namaku Zhang Ning. Lalu siapa nama ayahmu? Aku. Paman-pamanku tidak memperbolehkanku mengatakannya. Jangan takut, guruku ini orang baik. Kalau tidak berhasil, aku akan mengajakmu memetik buah, dan bertualang kemana saja. Mulai sekarang, kamu adalah adik perempuanku. Ayah, ayahku bernama Zhang Jiao. Siapa katamu nama ayahmu? Guru, apa yang kau lakukan? Kau membuatnya kesakitan. Maafkan aku tadi terlalu terbawa suasana. Guru, ada apa? Apakah ayahnya orang jahat? Zhang Ning, jangan takut. Ayahmu adalah sosok yang hebat. Dia bukan orang jahat. Lagi pula dia adalah adik seperguruanku. Demi rakyat jelata, dia telah tiada dan mengorbankan ilmu kanuraganya. Lalu bisakah aku menjadi seperti ayahku? Tidak perlu. Ayahmu sudah melakukan yang terbaik. Kamu tidak perlu menanggung beban yang sama. Jika kamu benar-benar ingin, lakukanlah dengan cara yang lain. Karena kamu berjodoh dengan Zhang Ning dan ingin menjadi kakaknya, lindungilah dia dengan baik kelak. Jangan biarkan dia ditindas siapapun. Mulai sekarang, guru akan mengajarimu jalan kultivasi untuk membasmi iblis. Asik, luar biasa. Serahkan saja padaku. Aku akan melindunginya seumur hidupku. Ya. Mantra penuntun takdir sungai kehidupan. Adik, menurutmu apa yang nenek buyut sedang lakukan? Apa dia menunggu kekuatan paman Tianyan meledak? Aku juga tidak tahu. Aku belum terlalu akrab dengan nenek buyut. Apa mungkin ini ujian untuk paman Tianyan? Awalnya aku juga berpikir ini sebuah ujian, tapi kalau terus diuji seperti ini, rasanya aku harus mulai menyiapkan upacara pemakaman untuk ayahku. Wang Tianyan, sebaiknya menyerahlah sekarang. Keluarga Wang kalian sudah berakhir, tinggal kau satu-satunya kultivator yang tersisa. Cui, kalian semua tidak sebanding. Sudah tidak berdaya tapi masih berani bicara besar. Biar aku yang menghabisi kalian. Aku menitipkan putraku di keluargamu, untuk menyerap keberuntungan kalian selama bertahun-tahun, itu demi hari ini, serang dia. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita maju menolong? Apa kamu bodoh? Dengan kemampuan kita yang seadanya ini, bahkan melawan anak buah itu saja kita tidak mampu. Naik ke sana hanya akan mengantarkan nyawa. Jika kakak sulung ada di sini, mungkin kita bisa sedikit membantu. Biarkan aku pergi. Pamanlah yang membesarkanku. Aku tidak bisa melihatnya tiada begitu saja. Aku pernah sedikit belajar ilmu bela diri. Adik, bisakah kau menurut sedikit? Dia itu ayahku, aku lebih cemas daripada kamu. Jika kamu maju, dia malah harus pecah fokus menjagamu. Jangan menambah kekacauan. Kita hanya bisa percaya pada nenek buyut. Bukannya nenek buyut kita selama ini selalu bisa diandalkan? Lalu kenapa sekarang begini? Rasanya nenek buyut malah jadi kurang bisa diandalkan dibanding aku. Biasanya dia sangat bisa diandalkan. Hanya saja tidak tahu ada apa hari ini. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Serahkan batu giok keluarga kalian, dan aku akan membuatmu tidak perlu menderita. Tianqian, bawalah Tianqi untuk menemui nenek buyut. Aku tidak sanggup melihat ayahku dihabisi. Aku akan maju untuk mengulur waktu. Kalian berhenti berkelahi. Aku tahu di mana barang yang kalian cari itu. Ruoyao, jangan pedulikan ayah. Cepat lari dari sini. Berisik sekali kau. Biar aku beri pelajaran kau. Beraninya di wilayah kekuasaan keluarga Wang milikku ini, kalian menghina keturunan Wang Ye. Kalian pantas dihukum. Beraninya di wilayah keluarga Wang milikku, menghina keturunan dari Wang Ye-ku, kalian pantas dihukum. Apa yang terjadi? Bukankah keberuntungan keluarga Wang sudah diputuskan oleh putraku? Kenapa? Kenapa masih ada kultivator dengan tingkat setinggi itu? Tianqian, siapa orang ini? Kamu mengenalnya? Dia sangat tampan. Sayangnya dia adalah orang keluarga Wang kita, tidak bisa didekati.
Aku juga belum pernah melihatnya. Sepertinya dia sangat hebat. Kenapa aku merasa memiliki kedekatan dengannya? Sialan, jangan mengira karena ilmuku tinggi, aku tidak punya cara untuk menghadapimu. Jika mampu, buatlah aku tiada. Jika tidak, sebentar lagi aku yang akan menghabisimu. Berisik. Kita lihat saja kemana lagi kamu bisa kabur. Hehe, tidak perlu lari lagi. Kenapa tidak perlu lari lagi? Apa dia akan menyerang kita? Jangan begitu, nona muda ini masih ingin hidup. Ruoyao, aku mohon hentikan Hanji. Dia sepertinya sudah gila. Tidak bisa, aku sudah mencoba. Jika terus ditarik, aku akan terseret ke depan penjahat itu. Dia bukan ayahku, aku tidak sudi ikut tiada bersamanya. Lihatlah ilmu iblis penelan langit milikku. Aku akan mengambil paksa keberuntungan keluarga Wang. Hari ini, akan kubuat kalian semua tamat. Tunggu sebentar suamiku. Lihatlah cara mereka menyerang, maka kita akan tahu sisa pengkhianat mana yang belum dibasmi. Jika kita tidak bertindak sekarang, dan dia mengambil keberuntungan keluarga Wang kita, maka ini akan merepotkan. Keberuntungan? Keberuntungan apa yang dia punya? Bukankah katanya? Tidak apa-apa, biarkan saja dia mengambilnya. Jika kita tidak bertindak sekarang, dan membiarkannya menyerap keberuntungan keluarga Wang kita, masalahnya akan jadi gawat. Keberuntungan? Dari mana dia mendapatkan keberuntungan itu? Bukankah katanya? Tidak apa-apa, biarkan saja dia menyerapnya. Kurang ajar. Apa ini karena Li Feiyu? Orang itu memberiku darah binatang penelan langit yang tidak murni. Mengapa bisa begini? Yang keluar dari tubuh putraku adalah aura hitam. Apa yang sebenarnya terjadi? Inikah Li Feiyu yang kamu inginkan? Sebelum keluar tadi aku sudah menaklukkannya. Bah, bagaimana mungkin? Loh, kenapa orang-orang ini tidak bergerak? Lalu, hujan bunga, ini pasti berkat nenek buyut kan? Sepertinya rasa sakitnya sudah hilang. Sial, mengapa aku tidak bisa bergerak, apalagi ilmu iblis penelan langit ini masih terus berjalan. Jangan. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Di zaman ini, rasanya tidak baik untuk membuat orang lain tiada. Bagaimana jika begini? Buat saja pikiran mereka terganggu, lalu lepaskan saja mereka di suatu tempat. Aku akan menuruti perkataanmu. Putaran pertama cahaya penyesat, putaran kedua kekuatan kegelapan, putaran ketiga kekacauan jiwa. Lakukan sekarang jurus jiwa kacau. Tianyan, pergi dan bawa Hanji ke sini. Baik, leluhur tua. Energi alam menyatu, mengecilkan bentuk bumi, mengendalikan angin, berpindah dalam sekejap mata. Atas perintah Taishang Laojun, lakukan sekarang. Nenek buyut, wujudmu ini sangat cantik. Nenek buyut, aku tidak akan keberatan kok. Pria tampan ini pasti kekasih baru yang kamu bawakan. Sudah bertahun-tahun sejak leluhur tua tiada. Wajar saja kalau kamu mencari yang baru. Sebagai pasangan baru nenek buyut, tidakkah seharusnya Anda menyuap kerabat juniornya sedikit? Kalau tidak, aku tidak akan merestui pernikahan ini. Ternyata keturunan kita hanyalah sampah seperti ini. Bagus, kalian benar-benar hebat. Hanya dalam 2 generasi saja, kalian sudah mengacaukan keluarga Wang milikku sampai begini. Yang satu kaku dan tidak mau berubah, serta sok tahu. Yang satu lagi sangat egois dan sangat angkuh.
Bahkan kebutuhan dasar hidup untuk generasi penerus pun sering tidak diberikan. Kalian benar-benar keterlaluan. Maafkan saya, leluhur tua kami bersalah. Kami benar-benar bersalah. Mengingat kalian adalah keturunanku, aku akan melupakan kesalahan masa lalu. Tapi ke depannya, jangan pernah lagi menyentuh jaringan kekuasaan dan manajemen keluarga Wang sedikit pun. Sekarang pergilah. Leluhur tua. Leluhur tua, nenek buyut, mereka yang tidak tahu seharusnya tidak dihukum. Bukan begitu, aku menjadi sangat rakus begini juga karena pengaruh kakek dan paman. Aku tidak punya pilihan lain. Dulu hidup kami sangat miskin. Coba ceritakan lebih jelas. Waktu itu kami diusir dari rumah tanpa membawa sepeser pun. Demi menolong keponakanku yang malang, satu-satunya penerus darah keluarga Wang kita, aku bersusah payah pergi ke luar negeri, belajar sambil bekerja paruh waktu. Bahkan demi mengirim lebih banyak uang untuk keluarga, aku sesekali menyumbangkan darah untuk mendapatkan uang. Hal itu kulakukan selama bertahun-tahun. Begitulah cara aku membesarkan adikku. Bukannya setahun kemudian kakak tertua yang memberikan uang? Diam kamu. Sudahlah, aku bisa memahaminya. Hiduplah dengan jujur mulai sekarang. Tianyan, mulai sekarang, keluarga Wang aku percayakan kepadamu. Tianyan tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Baiklah, kakak perguruan. Karena masalahnya sudah selesai, temani aku jalan-jalan sebentar. Setelah itu ayo kita pulang. Baik, aku menurutimu. Iya. Mari saya antar. Suamiku, aku tidak menyangka bahkan di saat seperti ini, kita masih bisa bermain bersama dengan sangat gembira. Hanya saja karena tertekan oleh hukum alam, sulit bagi kita untuk kembali ke wujud asli, itu terlalu banyak menghabiskan energi spiritual. Seperti ini juga cukup bagus. Aku tidak menyangka, dunia ini sudah berkembang sedemikian rupa. Sepertinya, hidup tanpa para pendekar sakti juga cukup menyenangkan. Wah, ada banyak sekali makanan lezat. Nenek buyut, leluhur tua, jika Anda berdua suka bermain dan makan di sini, di lain waktu saya akan sering membawa Anda ke sini. Namun setelah ini, aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan lagi. Meski begitu, merasakan pengalaman di era ini juga sangat menyenangkan. Setelah beberapa bulan berlalu, nenek buyut dan leluhur tua seharusnya sudah pergi untuk mengasingkan diri. Pasti seperti itu. Qianqian, apa yang kamu lakukan? Kamu melamun lagi. Aku sedang memikirkan nenek buyut. Aduh, apa yang kamu cemaskan sih? Untuk apa manusia biasa sepertimu mencemaskan para kultivator? Ayo, kakak akan membawamu jalan-jalan. Semua pengeluaran hari ini akan dibayar oleh Kak Ruo Yao. Sejak nenek buyut memberimu kalung keberuntungan itu, hidupmu jadi jauh lebih nyaman. Itu karena nenek buyut memang suka makan camilan. Jika nenek buyut kembali nanti, aku pasti akan memborong seluruh area festival makanan ini agar dia bisa makan sepuasnya. Aku juga berharap suatu hari nanti, nenek buyut bisa kembali. Aku ingin lebih banyak menemaninya. Selama lebih dari 1000 tahun tanpa leluhur tua, dia pasti merasa sangat kesepian. Firasatku mengatakan, sepertinya nenek buyut sudah kembali.